Shalom, damai di hati, suatu sukacita kalau kembali kita boleh berjumpa untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini terambil dari Yohanes pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Hari itu terasa cerah, terlebih ada sebuah pesta yang sedang digelar. Ini bukan pesta pernikahan yang biasa-biasa saja, tetapi sebuah pesta pernikahan yang istimewa karena dihadiri oleh Ibu Yesus dan Yesus sendiri. Para undangan dan kerabat bercengkrama menikmati lezatnya makanan yang disajikan dengan diiringi alunan musik dari Timur Tengah. Tentu keluarga berharap pesta ini boleh menyenangkan seluruh undangan yang hadir pada waktu itu dan berjalan dengan lancar. Namun di tengah kesemarakan pesta pernikahan itu, tanpa sepengetahuan para undangan, di ruang belakang terjadi keributan. Alkitab mencatat dalam ayat ketiga dikatakan mereka kehabisan anggur. Kata kehabisan dalam bahasa Yunaninya hustereo, bisa berarti kehabisan, bisa berarti sisa anggur yang ada kurang berkualitas, atau juga bisa berarti gagal mencapai sesuatu. Apapun alasannya, mereka sedang bermasalah. Perlu diketahui, pada masa itu anggur adalah minuman utama dalam pesta pernikahan yang seharusnya disajikan tanpa henti untuk memuaskan para undangan. Namun di luar prediksi mereka kehabisan anggur. Tentu tidak ada seorang pun yang berharap pernikahan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya berakhir dengan memalukan. Seolah-olah pesta ini tidak bisa diselamatkan. Itulah yang terjadi dalam pesta pernikahan di Kana. Perlu diketahui, anggur bukan hanya melambangkan rasa sukacita, tapi anggur juga membangkitkan rasa sukacita. Anggur yang dihidangkan adalah anggur yang sudah diolah dan disimpan cukup lama, sampai kemudian disajikan dalam satu pesta. Dan ini tentu butuh sebuah waktu yang panjang, jikalau kita ingin mendapatkan suatu anggur yang berkualitas. Dan saat itu mereka sedang kehabisan anggur yang sangat penting dalam sebuah pesta pernikahan. Jadi tidak mungkin dalam waktu yang singkat mereka mengolahnya menjadi anggur yang berkualitas. Mereka sedang menghadapi masalah. Mereka sedang menghadapi kesulitan yang sangat mungkin mempermalukan pasangan ini. Dan ingat, pada waktu itu kehabisan anggur adalah sebuah aib besar yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang mengalami kehabisan anggur. Sehingga sangat mungkin ada orang-orang yang kemudian memberikan label, tuh terbuktikan keluarga ini atau pasangan ini atau pesta ini tidak diberkati oleh Tuhan. Ketika masalah itu datang melanda mereka, apa yang terjadi? Ayat ketiga mencatat Ibu Yesus melaporkan diri kepada Yesus, mengadukan masalah ini kepada Yesus. Dan kemudian dalam ayat 4 dijawab oleh Yesus, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Sebuah jawaban yang seolah-olah begitu lancang dan tidak sopan. Tetapi kalau kita melihat perikop pasal 2 dan sampai kalau kita melihat seluruh Injil Yohanes, tentu kita tidak akan beranggapan seperti itu. Kalau juga kita melihat ayat kelima dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ada satu keyakinan bahwa Tuhan akan membantu permasalahan yang sedang terjadi di dalam pesta pernikahan ini dengan perkataan daripada Ibu Yesus untuk memerintahkan supaya seluruh pegawai-pegawai mempersiapkan semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini terasa
menjadi sebuah ayat yang meneguhkan akan setiap kita ketika kita menghadapi satu pergumulan. Bahwa Allah selalu siap sedia untuk membantu dan peduli akan masalah kita. Tak jarang banyak keluarga atau pernikahan yang tidak terselamatkan karena mereka berjuang sendiri dan dengan segala kemampuan yang mereka miliki mereka ingin menyelamatkan akan masalah mereka atau pernikahan mereka. Semua mereka lakukan sendiri dan mereka tidak berserah kepada Yesus. Bukan hanya dibutuhkan sebuah penyerahan, tetapi juga dibutuhkan sebuah ketaatan untuk mengalami keselamatan, mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ayat yang kelima, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Mereka melaksanakan tanpa memperdebatkan atau membantah. Bukankah yang sesungguhnya mereka butuhkan bukan air? Mereka sedang butuh anggur. Kok sekarang disuruh menyiapkan air? Namun mereka mentaati tanpa bertanya-tanya. Dan ketika air yang dipersiapkan itu disajikan kepada pemimpin pesta, air itu terasa berbeda. Kapan air itu menjadi mukjizat tidak penting. Yang penting adalah pertolongan Tuhan atas pernikahan yang sedang bermasalah itu terjadi. Sebuah pertolongan melalui sarana air sehingga menjadi anggur yang kemudian menyelamatkan pernikahan mereka atau pesta pernikahan mereka. Di sini yang penting bukan mukjizatnya, tapi bagaimana Allah menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dia memulihkan satu keluarga yang sedang bermasalah agar pasangan ini tidak saling menyalahkan. Tak jarang keluarga bermasalah akan melahirkan anak-anak yang bermasalah dan selanjutnya. Tuhan menolong ketika mereka menyerahkan masalah mereka kepada Dia. Yang penting bukan hanya pertolongan Tuhan kepada pasangan yang menikah ini, tetapi dalam perikop ini ingin dikatakan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Asal ada kemauan, ada kerendahan hati untuk mengakui masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Ibu Yesus katakan, mereka kehabisan anggur. Mereka menceritakan, mereka sedang bergumul. Mereka tidak menutupi akan permasalahan yang mereka hadapi. Perikop ini mengingatkan bahwa Dia peduli akan keluarga-keluarga yang sedang bermasalah dan jujur dengan masalah mereka. Seberapa kita jujur mengungkapkan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Atau sebaliknya kita menyelesaikan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan bukan hanya menolong dan mengatakan tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Tetapi bagian yang ketiga, perikop ini menyatakan hidup itu terasa hidup ketika ada Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus memberi sebuah kehidupan yang luar biasa bagi keluarga yang sedang bermasalah ini. Kalau Tuhan beracara dalam kehidupan kita, pasti ada perubahan. Adakah perubahan dalam hidup kita ketika Yesus hadir dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu? Ketika engkau bermasalah, mari undang Yesus hadir dalam apapun yang engkau hadapi saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, setiap kami tidak mungkin luput dari pergumulan dan masalah.
Ketika kami menghadapi kesulitan, tantangan, dan pergumulan, ingatkan kami untuk boleh menyerahkannya semua kepada Tuhan. Jujur mengungkapkan pergumulan kami, supaya Tuhan boleh beracara bagi permasalahan demi permasalahan yang kami hadapi. Berkati setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan masalah keluarga mereka, pernikahan mereka, pendidikan anak-anak mereka, perekonomian mereka, maupun dalam banyak hal yang lain. Kiranya Tuhan yang berkuasa selalu boleh memimpin, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.